Di sebuah kota besar yang ramai, terdapat sebuah sudut jalan yang sering dilalui oleh para pejalan kaki. Baik mereka yang hendak berangkat bekerja, belanja, atau sekedar menikmati suasana. Di salah satu sudut jalan itu, setiap pagi hingga sore, seorang pria parubaya bernama Arif duduk dengan tubuh terbungkus pakaian lusuh. Wajahnya tampak kusam, penuh kerutan, dan matanya sayu seperti orang yang kelelahan. Tangan kanannya memegang sebuah kaleng bekas yang digunakan untuk mengumpulkan uang sumbangan. Tak jarang ia mengeluh dalam suara parau, menceritakan betapa sulitnya hidup di jalan. Namun siapa sangka di balik penampilan seperti itu, Arif adalah seorang pria kaya raya. Kekayaannya tidak sedikit, namun ia memilih hidup sebagai pengemis. Arif adalah seorang pengusaha sukses yang dulunya memiliki segalanya. Sebuah perusahaan besar, rumah megah, dan berbagai fasilitas mewah, serta mobil-mobil mahal yang terparkir di garasi rumahnya. Namun semua itu hilang karena keserakahan dan kebohongan yang ia buat sendiri. Arif dulu adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses. Ia mulai bisnisnya sejak muda dengan semangat dan tekad yang kuat. Berkat kecerdikannya, ia berhasil mengembangkan perusahaan properti yang berhasil menembus pasar-pasar besar, rumah dan gedung mewah, serta proyek-proyek properti yang menguntungkan membuatnya semakin kaya. Ia menikmati kehidupan yang serba mewah, berkeliling dunia, dan merayakan setiap pencapaian dengan pesta besar. Namun, seiring waktu, sifat serakah Arif semakin berkembang. Ia tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Ia terus mencari cara untuk mendapatkan lebih, bahkan dengan cara yang tidak sah. Bisnis mulai terjerumus ke dalam praktek-praktek curang. Arif mulai memanipulasi laporan keuangan, memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman besar dari bank, dan menipu mitra bisnisnya. Masalah semakin besar ketika salah satu proyek properti terbesar yang ia jalankan mengalami kegagalan besar. Proyek yang seharusnya menguntungkan malah menjadi beban yang menjeratnya. Pinjaman-pinjaman yang belum terbayar dan proyek yang terbengkalai membuat Arif terpojok. Beberapa investor menuntut uang mereka kembali, dan pihak berwajib mulai menyelidiki kegiatan bisnisnya. Arif terjerat dalam sebuah kasus besar penipuan dan penggelapan dana. Polisi mulai mencari-cari jejaknya, namun Arif yang licik segera menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Alih-alih menyerahkan diri untuk mencari cara untuk memperbaiki keadaan, Arif memutuskan untuk melarikan diri dan menghilang, menyembunyikan identitas dari pengusaha menjadi pengemis. Dengan cepat Arif menghilang dari dunia yang dulu ia kenal. Ia menyembunyikan identitas aslinya dan mulai hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Bahkan ia dibilang terpuruk. Di tengah kebingungannya mencari cara untuk melarikan diri dari masalah, ia berpikir untuk memulai kehidupan baru sebagai pengemis. Arif tahu bahwa hidup sebagai pengemis bisa memberinya kebebasan dari hukum dan menghindari kejaran polisi, tanpa aset yang bisa melacak jejaknya. Ia berencana untuk pura-pura miskin dan mendapatkan uang dari belas kasihan orang lain. Maka, ia membuang semua barang-barangnya yang bisa dikenali, mulai dari pakaian mahal hingga kendaraan mewah yang sebelumnya menjadi simbol status sosialnya. Ia hanya menyisakan sedikit uang yang ia simpan di rekening bank yang tidak terdeteksi oleh pihak berwajib. Arif kemudian memilih untuk berpindah-pindah kota, hingga akhirnya ia tiba di sebuah kota besar, tempat ia memilih untuk tinggal sementara. Setiap hari, ia duduk di sudut jalan yang ramai, mengulurkan kaleng bekas untuk meminta uang. Pakaian lusuh, wajah kotor, dan tubuh yang tampak lemah menjadi penampilan yang tak mengenakan. Namun tak jarang orang-orang yang melintas merasa kasihan memberinya uang. Pada awalnya, Arif merasa canggung, bahkan malu dengan peran barunya ini. Namun lama-kelamaan ia terbiasa dengan kehidupan barunya. Bahkan ia mulai menikmati kebebasan yang didapatkan. Tak ada lagi tekanan pekerjaan atau tuntutan untuk memenuhi janji-janji bisnis. Hidup sebagai pengemis ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia bisa makan dengan apa yang diberikan orang, tidur di tempat yang aman, dan yang lebih menguntungkan, ia bisa menyimpan uang hasil sumbangan yang ia terima setiap hari. Seiring waktu, Arif menjadi semakin pintar dalam menjalankan sandiwaranya.
Ia memperhatikan orang-orang yang lewat, memilih mana yang cenderung lebih dermawan. Beberapa kali ia juga berinteraksi dengan orang lain, membangun cerita tentang hidupnya yang sengsara, berusaha agar orang-orang merasa lebih kasihan lagi. Ia tahu persis bagaimana memainkan emosi orang dengan cerita-cerita yang ia buat. Namun, meskipun hidup Arif berjalan lancar, ternyata ia tidak sepenuhnya bisa bersembunyi dari kenyataan. Di jalan yang sama, ada seorang pengemis muda bernama Fahmi. Fahmi bukanlah pengemis yang pura-pura. Ia benar-benar hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Fahmi memiliki sejarah hidup yang suram. Ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya sakit parah, sehingga ia harus berjuang untuk bertahan hidup di jalanan. Fahmi melihat Arif dengan rasa curiga. Meskipun Arif selalu berpenampilan lusuh, ada sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang dilihatnya. Arif terlalu bersih, terlalu terorganisir dalam setiap tindakannya. Terkadang, Fahmi melihat Arif menggunakan ponsel canggih di tempat keramaian, atau tiba-tiba mengenakan sepatu yang lebih baik dari pengemis lainnya. Fahmi memutuskan untuk mengamati Arif lebih dekat. Ia mulai mengikuti langkah-langkahnya, mencatat setiap pergerakannya Arif dengan seksama. Tak lama kemudian, ia mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang mencurigakan. Ia menyadari bahwa Arif sering menyembunyikan sesuatu di balik pakaian lusuhnya. Di suatu malam yang sepi, Fahmi berhasil menemukan sebuah dompet besar yang berisi uang tunai. Di dalamnya juga ada beberapa kartu kredit dan kunci mobil mewah yang disembunyikan dengan rapi. Fahmi sangat terkejut. Fahmi kemudian memutuskan untuk menghadapi Arif. Ia mendekatinya dengan perlahan, berbicara tentang kehidupan di jalanan dan bertanya apakah Arif benar-benar hidup seburuk yang ia klaim. Arif awalnya mencoba menyangkal, namun saat Fahmi menunjukkan dompet dan kunci mobil yang ia temukan, Arif tidak bisa lagi berbohong. Tak lama setelah itu, Fahmi memutuskan untuk mengungkapkan kebohongan Arif kepada warga sekitar. Ia bercerita kepada mereka tentang apa yang ia temukan dan bagaimana Arif sebenarnya adalah seorang pengusaha yang pura-pura miskin. Beberapa warga yang pernah memberi sumbangan kepada Arif merasa marah dan tertipu. Mereka melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Polisi yang telah lama mencari Arif karena kasus penipuan bisnisnya akhirnya berhasil menangkapnya. Mereka menemukan identitas asli Arif dan membawanya ke pengadilan. Semua harta yang sebelumnya ia sembunyikan pun berhasil ditemukan, dan polisi menyita segala aset yang ada. Namun, asap Arif tidak berhenti di situ. Di penjara, tubuhnya yang dulu sehat kini mulai mengalami penurunan. Arif menderita penyakit serius yang membuatnya terbaring lemah. Penyakit tersebut datang dengan cepat, seolah-olah sebagai bentuk balasan atas segala kejahatan dan kebohongan yang ia lakukan. Selain itu, ia harus menghadapi tuntutan ganti rugi dari para korban yang ia tipu, para investor, karyawan, dan mitra bisnis yang dirugikan oleh tindakannya, menuntut agar ia membayar kembali kerugian mereka. Semuanya menjadi lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kekayaan yang dulu melimpah, kini hanya tinggal kenangan. Dalam video ini kita bisa mengambil kesimpulan, Arif yang dulu merupakan seorang pengusaha kaya, kini harus menanggung segala akibat dari kebohongan dan keserakahannya. Ia harus menjalani hidup dalam penjara, menderita penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan kehilangan semua kekayaan yang pernah ia banggakan. Azabnya tidak hanya datang dari hukum, tapi juga dari penderitaan batin dan fisik yang harus ia hadapi akibat dari keputusannya untuk menghindar dari tanggung jawab. Semua berakhir dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang ia harapkan saat pertama kali melarikan diri. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika kalian suka videonya, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya.